Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para bapak, para ibu, ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kembali hanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di waktu yang berbarokah ini, untuk jadi sama-sama mempelajari agama kita yang mulia. Karena agama Islam adalah agama yang paling agung. Agama Islam adalah agama yang paling mulia. Agama Islam adalah agama yang paling utama. Berbagai macam keagungan, berbagai macam keutamaan, berbagai macam kemuliaan ada dalam agama kita yang mulia. Jadi sebagian di antaranya adalah bahwa semua yang berkaitan dengan agama kita ini dibangun di atas kaidah jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Agama kita itu mau akidahnya, mau masalah ibadahnya, mau masalah hukum-hukum sosialnya, mau yang berkaitan dengan akhlak dan adabnya, ataupun yang berkaitan dengan pensucian jiwanya. Semuanya dilandasi dengan kaidah jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Jalbul masalih itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dar'ul mafasid untuk menolak adanya mafsadah, untuk menolak adanya mara bahaya, adanya kerusakan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena memang tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka misi utamanya adalah yang Allah tuangkan dalam firman-Nya, yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan satu syariat yang memang pondasi dasarnya adalah rahmat, tidak mungkin rahmat itu datang kecuali di situ ada dua unsur utama: mendatangkan kebaikan, kebaikan apapun dunia dan akhirat, dan menolak datangnya mara bahaya dan mafsadah dunia dan akhirat. Itu pondasi pertama agama kita, yang itu adalah salah satu di antara unsur utama agama kita. Yang kedua, yang menunjukkan bahwasanya agama kita, agama Islam ini adalah agama agung, agama mulia, agama yang penuh dengan kesempurnaan, karena memang syariat agama kita, syariat Islam itu adalah syariat yang sempurna. Tidak meninggalkan satupun masalah akhirat, tidak meninggalkan satupun masalah dunia, kecuali sudah ada aturannya dalam agama kita yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ini dalam firman-Nya,
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. 3 bulan sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perkumpulan terbesar yang ada di waktu itu, tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, saat sedang wukuf di Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang itu adalah wahyu pamungkas untuk beliau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-yauma, pada hari ini, yani akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu ni'mati alaikum, dan aku sempurnakan nikmatku pada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam itu sebagai yani agama kalian. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena agama kita telah ditetapkan oleh Allah sebagai agama yang sempurna, maka tidak ada satupun masalah kehidupan ini, mau itu yang berkaitan dengan kebahagiaan, kemaslahatan akhirat kita, maupun yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia kita, kecuali sudah diterangkan kaidah dan hukumnya. Makanya dulu Abu Dzar radhiyallahu an, ini beliau itu pernah mengatakan, tarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fis sama' illa wa yudzakkiruna bihi ilma. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami, wafat, wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fis sama', tidak ada satupun burung yang mengepakkan sayapnya di angkasa kecuali beliau telah menyampaikan kepada kita tentang ilmunya. Ini bahasa ungkapan yang disampaikan oleh, bukan berarti Rasulullah menerangkan kutilang, emprit, enggak ya. Ini bahasa ungkapan dari Abu Dzar. Jadi kenapa di zaman itu makhluk Allah yang tidak tersentuh manusia itu kan burung zaman itu? Karena makhluk darat bisa diburu, bisa dipelihara. Kemudian makhluk laut, ikan maksudnya, bisa dijaring, bisa dipelihara. Buat pancing sudah ada atau belum zaman itu? Ini. Tapi burung zaman itu pakai apa? Wong zaman itu ini belum ada alat yang untuk bisa ini melakukan hal tersebut. Meskipun demikian, Abu Dzar membuat satu gambaran. Burung pun yang mengepakkan sayapnya di angkasa, itu beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan kepada kita tentang ini ilmunya. Agama yang dibangun di atas 2 hal. Yang pertama tadi apa? Jalbul masalih wa dar'ul mafasid, mendatangkan kemaslahatan, menolak mafsadah. Yang kedua, Islam adalah agama yang sempurna, maka tidak ada satupun kebaikan dunia dan akhirat kecuali telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, kecuali telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gamblangkan kepada kita semuanya. Lah, salah satu di antara masalah utama kehidupan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah masalah yang berkaitan dengan rumah tangga. Salah satu yang berkaitan atau salah satu di antara masalah utama kehidupan itu adalah masalah yang berkaitan dengan rumah tangga. Bahkan ini bukan salah satu, tapi salah satu masalah utama kehidupan. Karena masyarakat itu adalah bagian, itu adalah kumpulan dari berbagai macam rumah tangga. Jika rumah tangga, setiap rumah tangga itu baik, maka secara otomatis masyarakat pun ikut menjadi baik. Oleh karena itu, salah satu di antara masalah utama yang sangat mendapatkan perhatian oleh Allah, yang sangat mendapatkan perhatian oleh Rasulullah SAW adalah berbagai masalah yang berkaitan dengan masalah rumah tangga, yang berbagai kaitan yang berkaitan dengan masalah kehidupan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah diskusi dengan
Yani sebagian dari takmir masjid, ana mulai pekan ini, mulai bulan ini insyaallah subhanahu wa ta'ala tidak keluar dari materi utama, yaitu tadabbur hadis, renungan mutiara hadis. Tapi itu kan cuma bingkainya. Isinya insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan membaca kitab ini, risalah ini, Al-Arba'unal Usariyah, 40 hadis yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Yani kehidupan, yani rumah tangga. Karena kajian kita adalah bulanan, dan satu bulan itu ada 12, satu tahun itu ada 12 bulan, belum kepotong Ramadan dan yang lainnya, maka insya Allah setahun kira-kira 10 bulan, gitu ya. Jadi 4 tahun lah insya Allah khatam. Duh kan bener tuh, 4 tahun khatam. Kita hitung wipus ini 4 tahun. Jadi 4 tahun lah, mudah-mudahan lebih cepat gitu ya. Mudah-mudahan lebih cepat setelah didiskusikan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang akan kita baca adalah Al-Arba'un Al-Usariyah, 40 hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ini kehidupan rumah tangga. Jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk melanjutkan, maka kita akan lanjutkan pada risalah yang kedua, yaitu Al-Arba'un Al-Waladiyah, 40 hadis yang berkaitan dengan pendidikan anak. Ya, 4 tahun, itunya 4 tahun kan 8 tahun tuh. Ini 8 tahun. Ini itu gak penting ya, kan? Katamnya itu gak penting. Yang penting istiqomahnya kita di atas jalan ilmu dan amal. Istiqomahnya kita di atas jalan ilmu, jalan iman, dan jalan amal saleh insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita baca hadis yang pertama, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu yang harus kita pahami, bahwa hukum-hukum agama yang berkaitan dengan rumah tangga itu detail dan sangat terperinci. Masalah-masalahnya mulai dari sebelum pernikahan. Apa hukum pernikahan, semangat diri untuk menikah, bagaimana cara mencari pasangan hidup dan macam-macamnya itu sebelum pernikahan. Sampai saat pernikahan terlaksana, mulai dari akad nikah dan macam-macamnya itu sampai kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, dan kehidupan yang mesti tidak bisa terhindar dari rumah tangga, riak-riak kecil maupun besar dalam rumah tangga. Bagaimana menghadapinya, bagaimana mensikapinya, sampai la qaddarallah, semoga tidak terjadi, seandainya rumah tangga itu harus kandas di tengah jalan. Harus tidak sampai ke pelabuhan tujuan. Itu bagaimana mensikapinya dan berbagai macam rentetan yang terjadi. Itu sangat terperinci dan itu sangat detail. Apa sebenarnya yang Allah inginkan para jamaah sekalian dalam kehidupan rumah tangga seorang muslim? Rumah tangga seorang muslim itu tujuannya 2. Rumah tangga seorang muslim itu tujuannya 2. Yang pertama tujuan dunia, yang kedua tujuan akhirat. Adapun tujuan dunia, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan dunia itu adalah terciptanya sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah ayat yang ini semua jenengan apal, karena bermantenan diwoco. Ini bermantenan itu mesti diwoco. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Ar-Rum, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu sangat banyak. Yani tanda-tanda kebesaran Allah itu sangat banyak. Semua yang terjadi di alam semesta ini adalah
tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sampai Allah itu menyebutkan, yani ada sebagiannya adalah di antara tanda-tanda kekuasaannya, berarti itu masalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pernah Allah sebutkan adalah wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan pada atau dari diri kalian sendiri pasangan kalian. Allah menciptakan manusia pertama itu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, yang Allah ciptakan dari unsur bumi. Allah ciptakan Nabi Adam itu dari tanah, semua unsur tanah. Yani sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Allah mengambil unsur Nabi Adam itu dari semua unsur tanah. Semua unsur tanah itu kan, tanah itu ada yang gembur, ada yang atos, ada yang lembut, ada yang berogalan, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, hijau, kuning. Semua unsur tanah lah, ada yang subur, ada yang enggak subur, ada yang campur pasir, ada yang campur watu, ada yang ini, ada yang itu. Semua unsur tanah yang kemudian dijadikan sebagai bahan baku Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah itu apa yang Allah lakukan? Allah campur dengan air dan dibacem gitu, dicampur dengan air, tapi airnya nggak banyak sehingga menjadi tanah. Dicampur dengan air, kalau banyak kan jadi lumpur, tapi kalau airnya nggak banyak jadi apa? Jadi tanah liat gitu ya. Jadi tanah liat. Makanya kan dalam beberapa ayat, dalam beberapa riwayat Allah itu menyebutkan manusia itu tercipta dari mintin, dari tanah liat, karena bahan bakunya tanah terus campur dengan air, campur dengan air. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala membentuk sebagai manusia, dan setelah itu Allah panaskan. Yang namanya panas itu butuh dua unsur. Unsur apa? Dipanaskan itu loh, butuh dua unsur. Unsur apa? Unsur api sama unsur udara. Baru kemudian Allah tiupkan roh dan jadilah Nabi Adam. Makanya para ulama kita mengatakan manusia itu tercipta dari 4 unsur. 1, tanah. 2, air. 3, api. 4, darah. Makanya jangan heran para jamaah sekalian, ono wong itu sing menang api ini panas untuk rasanya ini, parak-parak dia itu sembobi rasanya itu panas gitu kalau deket-deket sama dia itu. Ono orang itu yang unsur udaranya yang menang, hembusannya itu adem gitu, ini enak, sejuk gitu. Ada orang itu yang menang airnya, sehingga lembut dirasakan, membuat adem rasanya gitu. Ada orang itu yang menang unsur tanahnya. Lah nggak tahu tanah yang apa, tanah brogalan, mbok tanah watu, mbok tanah opo. Ono lho wong itu sing rasane itu kayak brogalan. Ngomong didik nesu, ngomong didik masalah ngono. Itu berarti menang brogalane kalau menang apine. Ya mudah-mudahan kita nggak menang brogalane. Para ikhwan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Adam tercipta, jenengan semua tahulah. Setelah Nabi Adam tercipta, maka Nabi Adam itu, singkat cerita karena ceritanya panjang ini, merasa kesepian di surga. Loh, di surga kan banyak kancane, nggih, tapi malaikat. Jadi sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, itu di surga kan sudah ada 2 makhluk. Apa? Malaikat sama jin. Singkat cerita, jin kemudian terusir toh dari surga karena diperintahkan sujud hormat sama Nabi Adam, tapi kemudian enggak mau. Tinggal 2, malaikat sama manusia. Yani sama Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Tapi kan Nabi Adam enggak punya teman sesama manusia, enggak kerasan gitu. Jadi rasane. Karena kan beda alam. Malaikat cak ngopi ya enggak mau. Ini cak ngeteh ya enggak mau, cak sarapan pagi enggak mau. Lah kan enggak makan, enggak minum.
Jadi gaya hidupnya pun beda, gaya senangnya pun beda. Meskipun Nabi Adam tinggal di surga, tapi kan beliau tetap manusia yang makan, yang minum. Gitu. Sehingga beliau minta kepada Allah dibuatkan teman. Tatkala Allah membuatkan teman, Allah ciptakan ibunda Hawa. Allah ciptakan ibunda Hawa dari mana? Dari tulang rusuk Nabi Adam. Ini dari tulang rusuk Nabi Adam, tulang rusuk yang kiri. Dan itu yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Fa innahunna khuliqna min dhila'in a'waj. Jadi wa a'waju dhila'i a'laha, kata Rasulullah SAW. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang kiri yang paling atas. Itu tulang rusuk yang paling bengkong. Nek jenengan periksa tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri, itu ini selisih satu tulang rusuk. Nek gak percaya hitungan dewe, aku yo gak hitung. Jadi jumlahnya itu kurang satu, yang sebelah kiri itu kurang satu dibandingkan yang kanan. Karena pernah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bahan bakunya ibunda Hawa. Ini untuk bahan bakunya ini ibunda Hawa. Bahan bakunya ibunda Hawa itu adalah tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, itu sifatnya tulang rusuk ini kan apa, Bu? Jenengan kan tercipta dari tulang rusuk toh. Kalau laki-laki ini tercipta dari tanah, yang tadi unsurnya 4 tadi. Kalau wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk ini unsurnya apa? Unsurnya apa? Unsurnya bengkong. Ora ono tau tulang rusuk terus kenceng ngono. Ini bengkong. Terus Terus kaku. Keras. Tulang rusuk lembek iku apa? Ora ono. Barik presto, Pak. Lembek. Ini asli ini ya kaku. Sudah gitu di mana-mana tulang rusuk itu belepotan darah. Ya, ini kan tulang rusuk dalam itu kalau dijenengan ambil kan penuh dengan darah, dengan yang lain kan itu ya. Dan itu unsur dasar wanita. Makanya laki-laki dan wanita kedua-duanya tercipta dari dua unsur yang sangat rawan untuk masalah. Beda dengan malaikat yang Allah ciptakan dengan unsur dasar cahaya. Yang Allah ciptakan dari unsur dasar cahaya. An khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Tujuannya adalah agar munculnya sakinah, tenang gitu. Karena laki-laki butuh wanita, wanita butuh laki-laki. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah ciptakan untuk diri kalian, pada diri kalian itu rasa cinta, rasa kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Nah, itu tujuan yang pertama. Tujuan dunia. Dan tujuan dunia ini para sahabat sekalian, semua teori pernikahan, agama apapun, kepercayaan apapun, metode apapun, tujuannya sama. Ini masih urusan dunia. Mau orang ateis sekalipun kalau bahas tentang teori rumah tangga, yang diinginkan sakinah, mawaddah, warahmah. Orang yang kenal agama sekalipun, kalau urusan rumah tangga teorinya sama, selagi masih urusan dunia. Tapi pembeda antara kita dengan mereka adalah kehidupan rumah tangga kita itu tujuannya tidak berhenti di alam dunia yang fana ini. Tujuan rumah tangga kita itu adalah tujuan rumah tangga dunia dan tujuan rumah tangga akhirat. Tujuan rumah tangga akhirat. Tujuan rumah tangga akhirat itu yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam firman-Nya. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'.
Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman, dan keluargane, anak turune, keluarganya juga ikut beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan mereka nanti sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah kami kurangi hak-hak mereka sedikit pun juga. Tujuan akhirat dari kehidupan rumah tangga muslim adalah bareng-bareng masuk surga. Bareng-bareng masuk surga. Yang kita harapkan para sahabat sekalian adalah suami istri dunia. Yani suami istri dunia, rumah tangga dunia juga tetap menjadi suami istri akhirat. Mau saat bojoku koyo ngono, misale ngono ya. Bojoku kan gak jelas loh lanang apa wedok. Ya khwah. Kalau rumah tangga akhirat itu dengan bentuk kayak kita dunia, yo eman-eman. Tapi kan kita masuk ke alam akhirat itu berubah total. Bumi berubah, langit berubah, manusia pun berubah. Ada seorang mbah-mbah itu, mbah-mbah perempuan. Dia menghadap Rasulullah SAW karena ada satu keperluan masalah hukum agama. Setelahnya kemudian beliau ngomong, ya Rasulullah, tolong dongaaken kula masuk surga nggih. Gitu. Rasulullah SAW ada mbah-mbah itu, kemudian beliau itu mau ngejak apa ya? Nyanyi humoris dikit gitu. Rasulullah SAW mengatakan, mbah, di surga itu nggak ada mbah-mbah. Gitu. Nyanyi di surga itu nggak ada nenek-nenek, nggak ada orang tua. Nyanyi mbah-mbah itu nangis gitu ya. Kenapa nangis? Lah sudah berjuang selama ini, beribadah dengan tekun, segala sesuatunya dia kerjakan. Nyanyi harapannya adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ngomong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau mengatakan di surga nggak ada mbah-mbah, nggak ada nenek, nggak ada nenek, nggak ada kakek otomatis. Jadi setelah nangis Rasulullah SAW lalu mengatakan, mbah, di surga itu memang nggak ada mbah-mbah, karena semua orang akan dijadikan oleh Allah kembali ke masa mudanya di usia puncaknya, dan semuanya rata. Usia puncak manusia itu umur pinten, mbak? Usia puncak manusia dianggap bocah wis gak, dianggap sepuh durung. Umur kok 60. 30 sampai 40. 30 usia 25 itu kan mulai belajar hurip loh. Yani psikologis orang itu masih banyak kurang stabil di usia-usia itu. Usia orang itu psikologisnya stabil kalau sudah melewati 30. Tapi ini melewati 40, serem kabeh awake. Pokoknya zaman saiki serem kabeh. Makanya umurnya berdua surga itu antara 30 sampai 40 tahun. Semuanya rata. Ya semuanya rata. Lah, umurnya berubah, fisiknya berubah, maka kegantengan, ketampanannya pun total berubah. Beda dengan ada di alam dunia ini. Dan penduduk surga yang aslinya dunia itu jauh lebih cantik, jauh lebih ganteng dibandingkan dengan penduduk asli surga. Penduduk asli surga niku sinten? Bidadari. Nek lanang, nek wedok. Nek lanang mpu jenenge apa? Yani, lah kan kalau laki-laki dunia sebelum nikah sebelum nikah wafat. Sejumbulu-jumbulu itu loh, wafat. Kemudian dia nanti masuk ke dalam surga. Di surga kan mesti punya istri toh. Istrinya siapa? Istrinya ada dua kemungkinan. Kemungkinan adalah yakni para gadis dunia yang wafat sebelum nikah, atau istrinya adalah
bidadari-bidadari surga. Karena di surga itu memang ada dua penduduk. Ada penduduk asli surga, tercipta sebagai penduduk surga, yaitu bidadari. Yang kedua adalah makhluk bumi, manusia yang akhirnya masuk ke dalam surga. Kebalikannya, para gadis yang wafat kemudian masuk ke dalam surga, maka dia juga akan menikah. Menikahnya dengan siapa? Bisa jadi dengan para jomblo yang masuk ke dalam surga, atau laki-laki yang tercipta sebagai penduduk surga. Lah, jenenge apa? Aku gak ngerti aku. Ini wong-wong ono sing nyebutne bidadara. Tenan toh? Mbuh gak ngerti. Yang penting begitu. Penting itu. Penduduk surga yang asli dunia itu jauh lebih sempurna, jauh lebih istimewa, jauh lebih ganteng, jauh lebih cantik. Kenapa? Karena mereka masuk surga dengan dua unsur. Dengan anugerah dari Allah. Yang kedua, dengan amal iman dan amal soleh. Nek penduduk surga, asli surga itu kan murni anugerah. Memang tercipta sebagai penduduk surga. Adapun kita masuk ke dalam surga dengan dua unsur. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni karena punya bekal iman dan amal soleh. Maka rumah tangga dunia itu kita upayakan semaksimal mungkin adalah rumah tangga kita di alam surgawi nanti. Dan kalau rumah tangga suami istri dunia adalah suami istri surga, itu nyaman loh Pak. Karena bisa nostalgia. Bisa cerita biyen ngaji bareng di Namiro ngono. Yani bar mari tukaran terus ngaji bareng atau opo ngono. Nek coba njenengan kemudian nikah sama bidadari, lah gak iso cerita. Yani piye ngobrole? Dijak ngobrol ATM gak nyambung. Dijak ngobrol telo ya gak nyambung. Kan gak nyambung wong gak pernah merasakan kehidupan dunia. Ala kulin para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tujuan rumah tangga itu dua. Tujuan yang pertama adalah tujuan dunia, dan ini tujuan jangka pendek. Ini tujuan yang jangka pendek. Meskipun jangka pendek, tapi ini tetap tujuan agung. Ini tetap tujuan utama. Yang kedua, tujuan abadi. Tujuan bukan jangka panjang. Jangka panjang itu ada berhentinya. Tujuan abadi, yaitu tujuan bareng-bareng masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Allah yang mensyariatkan pernikahan, jika Allah yang membuat tujuannya, goalnya, ini kan syariat awal disyariatkan untuk menikah. Tujuannya di sini, maka arah menuju ke sana mesti sudah diatur dengan detail dan jeli. Tujuan menuju ke sana, tujuan menuju sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana rumah tangga itu terbentuk menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana rumah tangga itu dunia menjadi rumah tangga alam surgawi, menjadi rumah tangga nanti di akhirat. Itu mesti aturannya, mesti metodenya, mesti langkah-langkahnya. Yani semuanya sudah detail, semuanya sudah sesuai, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dalam perjalanan rumah tangga itu ada masalah, ada ketidaknyamanan, dipastikan ada bagian dari syariat agama kita yang kelewatan. Dipastikan itu. Meskipun untuk sempurna dalam menjalankan syariat Islam itu nggak mungkin, tapi kita sedekat mungkin untuk menjalankan agama kita dalam semua sisi kehidupan, termasuk dalam kehidupan ini rumah tangga. Kenapa para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Perincian-perincian kehidupan rumah tangga itu kadang-kadang mengerikan. Ini kadang-kadang mengerikan. Anak itu sering kadang-kadang enggak bisa jawab sampai tak serahkan pada hakim, terserah gitu ya. Hakim ngomong apa. Karena mau dijawab, mesak nih gak dijawab ya mesak nih. Ini masalah-masalah, masalah-masalah dalam kehidupan, rumah tangga. Makanya, kita yang manten tua, ngono ya,
Saya kan manten tua, jenengan bareng manten tua. Ada yang manten baru, istri saya 1, anak saya 10, lah manten tua toh. Jadi anaknya 10 kan manten tua. Jadi kemudian semuanya lah kita mencoba untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala di sisi kehidupan rumah tangga kita, gitu ya. Ini mukadimah. Kita baca hadis yang pertama. Al-haditsul awal, hadis yang pertama dari silsilah hadis Al-Arba'un Al-Usariyah, 40 hadis seputar rumah tangga. Beliau beri judul At-Targhib fi Zawaji wa ma yuf'alu hala 'adamil qudrah. Anjuran perintah untuk menikah, wa ma yuf'alu hal 'adamil qudrah, dan apa yang dikerjakan kalau belum mampu. Hadisnya kondang An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaknya dia itu menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih bisa menjaga kemaluan, kehormatan. Wa man lam yastati', dan barang siapa yang belum mampu, fa alaihi bis saum, maka hendaknya dia itu berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena itu sebagai tameng bagi dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan para ulama-ulama yang lainnya. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis kondang, insyaallah Subhanahu wa taala banyak di antara kita yang hafal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para pemuda, "Ya ma'syarasy syabab," wahai para pemuda, karena rata-rata sendiri nikah itu pemuda. Ya meskipun sing tua sing gak punya istri juga ada, tapi kan rata-rata sing gak punya istri itu pemuda. Barang siapa yang kalian sudah mampu menikah itu mampu pada 2 unsur, yaitu mampu nafkah zahir, mampu nafkah batin. Mampu nafkah lahir, nafkah zahir, ya mampu nafkahi keluarga. Yang kedua, mampu nafkah batin, ya mampu nafkah batin, antum tahulah nafkah batin itu kayak apa. Mampu nafkah yang batin, mampu hubungan suami istri, itu kalau ini bahasa vulgarnya. Maka hendaknya kalian menikah, karena nikah itu manfaatnya sangat besar. Beliau mengatakan sebagian manfaatnya adalah bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kehormatan diri. Tapi kalau memang belum mampu, ya mau apa lagi. Tapi syahwat sudah mengejolak, maka banyak-banyaklah berpuasa, karena itu bisa untuk menahan diri dari terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Hadis ini para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, singkat aja, memberikan kepada kita beberapa faedah-faedah utama. Yang pertama, hadis ini mensyariatkan memanggil kepada para pemuda. Tapi ini enggak hanya pemuda tok. Ini juga mencakup siapapun yang enggak mempunyai pasangan hidup. Laki-laki atau perempuan yang tidak mempunyai pasangan hidup secara umum diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu untuk menikah. Bahasanya beliau dengan ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, karena secara umum yang belum nikah itu adalah para pemuda. Para pemuda. Yang kedua yang kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini adalah arti ba'ah yang kita katakan tadi. Man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang mampu. Yang mampu. Mampu dalam nikah saya katakan tadi itu 2. Mampu nafkah zahir, nafkah lahir, itu mampu di dalam
memberikan nafkah rumah tangga. Tapi ketahuilah para jamaah sekalian, perinciannya kalau kapan-kapan, tapi secara umum Anda katakan nafkah dalam rumah tangga itu dua. Nafkah wajib sama nafkah sunnah kalau bahasa saya. Kalau bahasa syar'inya itu nafkah wajibah wa nafkah fadilah. Nafkah yang wajib yani sama nafkah yang gak wajib, gitu aja lah. Nafkah wajib itu yani pokoknya orang bisa hidup. Orang bisa hidup itu kan ada tempat tinggal yang layak dihuni manusia. Ini ya. Jangan tempat tinggal kayak kandang sapi atau kandang pitik gitu. Yang layak dihuni manusia. Enggak harus bagus, pokoknya ada tempat tinggal dan enggak harus punya rumah sendiri. Pokoknya ada tempat tinggal. Yang kedua pakaian, gitu ya. Yang kedua itu pakaian. Pakaian ada pakaian bisa memberi pakaian keluarganya yang layak. Yang layak itu enggak harus mewah. Yang penting layak sebagai manusia. Jangan kemudian kain goni atau kain kafan atau apa gitu. Yang layak lah sebagai manusia. Insya Allah kalau zaman sekarang, jadi zaman sekarang itu hampir nggak ada orang yang tidak bisa berpakaian. Beda dengan zaman yani dahulu. Yang ketiga makan minum. Makan minum itu standare adalah kenyang dan ikut standar masyarakat. Masyarakat kita kan nasi sama apa lah, tahu tempe atau apa gitu. Kalau memang itu mampu, itu namanya ba'ah yang pertama, kemampuan yang pertama. Yang kedua, kemampuan dalam hubungan yani suami istri. Itu makna yani ba'ah. Orang yang sudah mampu itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW falyatazawwaj. Maka hendaknya dia menikah. Maka menikah ini adalah perintah syariat. Dan semua perintah syariat itu adalah bagian dari ibadah. Makanya nggak heran kalau kemudian banyak para asatidzah, banyak para kiai yang mengatakan bahwa ibadah yang terpanjang itu nikah. Kenapa? Salat 5 menit, 10 menit bar. Bareng ngono kerja. Ngono toh. Bar lagi salat lagi 5 menit, 10 menit, gitu ya. Dan yang semisalnya. Yani atau kalau sholatnya rajin gitu ya, setengah jam lah sekali sholat. Tapi kan tetap ada berhentinya. Baca Quran jenengan sehari berapa jam, Pak? Baca Quran di luar sholat loh. 1 jam. 1 jam itu 2 juz loh, Pak. Nek lancar. Nek gradul ya 1 juz lah paling. Atau kurang dikit lah. Jenengan bacaan Al-Quran rutin hariannya pinten juz, pinten lembar, pinten juz kok kakain, pinten lembar, pinten lembar, Pak. Wis pokoknya maca Quran ibadah. Tapi kan tetap ono durasi ini, setengah jam selesai, seperempat jam selesai, kebangetan seperempat jam. Ya wis lah, rapopo wis seperempat jam wis, seperempat jam ngono ya. Yani zikir itu pun ada durasinya. Mentok zikir ba'da salat, zikir pagi. Terus perbuatan masuk kamar mandi nyanyi zikir, keluar kamar mandi zikir, mau makan zikir, mau keluar mau selesai makan zikir, tapi kan sebentar. Ibadah-ibadah yang lain itu roto-roto dilakukan berhenti. Ibadah yang itu begitu masuk gak berhenti sampai bisa, itu nikah. Itu ibadah yang panjang. Makanya kalau konsep rumah tangganya itu benar sesuai dengan aturan syariat, maka bisa dibayangkan ibadah itu gak putus-putus sampai selesai. Terus gitu. Lah nek sampai gagal dalam konsep rumah tangganya, maka eman-eman yakni pahala besar yang ada dalam kehidupan rumah tangga itu hilang karena tidak kemampuan untuk mengonsep-konsep syariat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah mengatakan falyatazawwaj. Yani maka hendaknya dia itu yani menikah. Karena ini adalah ibadah, maka orang enggak nikah itu terlarang loh. Sampai pun enggak nikah untuk semakin semangat ibadah.
itu tetap terlarang. Masih ingat toh, ada 3 orang yang dia itu 3 orang ini kamu pengen ngerti bagaimana model ibadahnya Rasulullah SAW tatkala di dalam rumah. Kalau Rasulullah SAW ibadah di luar rumah, semua orang ngerti lah bagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana zikirnya Rasulullah, bagaimana kalau beliau interaksi sosial, semuanya orang itu ngerti. Tapi kalau sudah dalam rumah, apa yang dilakukan Rasulullah begitu masuk rumah, kan nggak ada orang tahu. Dan Rasulullah kan nggak pernah nyetatus, ya, urusan rumah tangganya, nyetatus opong, ini mangan nyetatus, ini kan nggak pernah Rasulullah SAW nyetatus, istrinya pun nggak pernah nyetatus. Zaman itu durung ono WA. Belum ada FB. Jadi kehidupan Rasulullah di dalam rumah tangga itu tertutup, nggak ada orang tahu kecuali para istrinya. Dan di zaman itu ngomongin urusan rumah tangga itu aib. Banyak saking kepinginnya 3 orang ini, mereka itu sowan ke rumahnya Rasulullah SAW, ingin bertanya kepada para ummahatul mukminin, kepada para istri beliau, bagaimana sih Rasulullah kalau di dalam rumah. Begitu sowan, yang disowani itu adalah rumah Ibunda Aisyah, karena Ibunda Aisyah itu rumahnya yang paling dekat dengan masjid. Begitu keluar rumah langsung masjid. Aisyah begitu ditanya oleh para sahabat, jadi kan ibu, jadi istrinya Rasulullah itu kan statusnya dengan semua orang beriman itu kan ibunya. Jadi mereka mengatakan, ya ummul mukminin, wahai ibunda, bagaimana yang dilakukan Rasulullah di dalam rumah. Jadi Aisyah ya mengatakan, Rasulullah kalau dalam rumah itu ya kayak manusia biasa. Beliau itu bantu kami ngerjakan pekerjaan rumah, ya ngobrol dengan istrinya. Tapi waktunya sholat segera keluar sholat. Waktunya sholat segera jadi keluar sholat. Gitu ya. Begitu mereka mendengar bahwasanya Rasulullah di rumah itu ya bantu pekerjaan istrinya, ya kadang-kadang jahit baju ni dewe, ya ngobrol gitu dengan istrinya gitu ya. Ya layaknya kehidupan rumah tangga lah. Tapi waktunya sholat segera sholat. Para sahabat itu sedikit kecewa dalam tanda kutip. Lah, kok ternyata ngono. Mereka bayangannya itu Rasulullah di rumah itu sholat gak berhenti-berhenti, zikir gak berhenti-berhenti, kan sudah dalam rumah. Jadi ibadah, maca Quran gak berhenti. Bayangannya itu semacam itu kan Nabi, itu bayangannya mereka. Tatkala mereka membayangkannya begitu, lah kok dapat jawabannya begitu, ada unsur kecewa. Orang itu kan kecewa dan tidak, itu kan tergantung bagaimana membayangkan hidup. Kalau jenengan punya anak, bayangan itu anakku ini nanti rapoti nilai ini 97 rata-rata. Bayangannya itu karena perjuangan nih, karena segalanya, begitu nilai rapot keluar lah kok 91, itu seneng apa kecewa? Kecewa. Kenapa? Yang dibayangkan 97, rapotnya 91, itu kecewa. Itu kecewa. Tapi kalau yang terjadi begini, jenengan tuh anak ayo gak bata-bata pinter, yo rajin tapi memang gak bata-bata pinter gitu ya. Anakku itu dapat 85, aku sawapi, seneng nisan. Lah kok nilai ini 90, 60 lebih gitu. 90 itu jadi syukur. Kenapa yang dapat 91 kecewa, yang dapat 90 jadi syukur? Karena konsep awal, bayangan awalnya yang beda. Lah, para sahabat tadi itu sedikit kecewa dengan siapa tadi? Dengan ceritanya, jawabannya Ibunda Aisyah. Wah, ternyata Rasulullah koyok ngono tok. Oh, itu kalau bahasa itu. Yani ka'annahum yuknyani yastaqillun, yani qalliluha. Yani mereka menganggap ibadahnya Rasulullah kok cuma sedikit, tapi segera mereka tutup dengan mengatakan, ya wajar toh. Ibadahnya Rasulullah cuma sedikit ya wajar. Lah Rasulullah itu kan qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni dosa yang lalu, telah diampuni dosa yang akan datang, dan jaminan masuk surga. Ini ibadah titik-titik ya wajar wong sono jaminan masuk surga. Nah, kita yo harusnya lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kayak berpikir tiga sahabat tadi. Lalu ketiga-tiganya nekat mengatakan, amma ana, adapun saya, ini orang yang pertama,
saya gak akan pernah tidur malam. Aku tak sholat terus kalau malam gak pernah tidur. Itu tekad orang yang pertama. Masya Allah, mantap. Padahal jawabannya Ibu Aisyah itu, Rasulullah kalau malam ya tidur ya sholat, ya tidur ya sholat, wa ya turu ya turu, wa ya sholat ya sholat. Kalau siang ya waktunya puasa ya puasa, waktunya makan ya makan. Yang kedua tekad, kalau saya itu akan gak pernah makan siang hari. Aku itu tak puasa terus. Kecuali hari raya otomatis. Ini kan haram puasa. Yang ketiga mengatakan amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun aku gak akan mau nikah. Tak fokus ibadah. Nikah itu ribet, ya kudu kerja, kudu apa, ngasih nafkah, macam-macam. Aku tak fokus ibadah tok gitu. Akhirnya mereka pulang. Begitu mereka pulang, sore hari Rasulullah SAW pulang ke rumah, ketemulah dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Ibunda Aisyah cerita, ya Rasulullah, tadi itu ada tamu mencari jenengan, tanya tentang ibadahnya Rasulullah dalam rumah. Tak jawab, jenengan itu apa adanya. Malam yuk kadang-kadang tidur, kadang-kadang sholat, siang yuk kadang-kadang poso, kadang-kadang makan, yuk bantu kehidupan rumah tangga, tapi waktunya sholat yuk keluar untuk sholat. Lah kok mereka komentarnya begini ya Rasulullah? Ceritakan tadi komentar yang ketiga tadi komentar. Rasulullah SAW itu gregetan dengan komentar tiga sahabat. Gak seneng malah gregetan. Begitu datang waktu sholat, selesai sholat beliau naik mimbar. Begitu sholat langsung naik mimbar. Kan di zaman itu sholat 5 waktu itu mirip-mirip dengan sholat Jumatan nih. Jadi semua orang datang ke masjid. Jadi kalau zaman kita kan beda banget. Ini Jumatan bek, ini gak Jumatan birong. Ya alhamdulillah masjid kita termasuk masjid yang masya Allah Jumatan kan, Jumatan gak terlalu beda. Ngomong apa mau ya. Jadi setelah sholat Rasulullah naik mimbar lalu mengatakan, ma balu aqwam yaquluna kadza wa kadza. Kenapa di kalangan umatku ini masih ada orang yang komentar begini, komentar begitu? Maksudnya yang tadi itu, komentar 3 orang tadi itu. Ana atqakum lillah, wa ahsyakum lillah. Aku itu loh orang yang paling takwa dari kalian kepada Allah. Aku yang paling takut daripada kalian kepada Allah. Meskipun demikian, fa inni aqumu wa anam. Aku sholat ya aku tidur. Jadi Rasulullah itu sholat ya tidur. Jangan sampai sholat gak turu-turu. Ojo juga jangan sampai turu gak sholat-sholat. Nah itu sing masalah ya. Sing pertama salah, sing kedua ya luwe salah. Bar isya sampai subuh itu turu gak sholat-sholat. Itu ya masalah. Sebagaimana sahabat tadi, barisan sampai subuh, sholat gak turu-turu, itu salah, dua-duanya salah. Yang bener ya malam hari itu ada turune, ada sholate. Mboten sholat isya loh yo, sholat ba'da isya sampai sebelum subuh itu maksud saya. Jadi yo turu yo sholat. Lah, yang kedua, kalau siang hari aku tuh yo puasa, yo apa? Yo berbuka. Jangan sampai kemudian poso terus, gak pernah makan. Juga jangan sampai mangan terus, gak pernah poso. Itu ya masalah. Mangan terus gak pernah poso itu ya poso kenali poso Ramadan tok. Kenali poso Ramadan tok itu berarti mangan terus gak pernah poso. Itu juga masalah. Dua-duanya masalah. Wa atazawwajun nisa. Aku itu juga punya istri, bahkan istrinya Rasulullah banyak. Istrinya Rasulullah pinten? Istrinya Rasulullah pinten? 11. Kok 11 Ustaz? Gak 9 toh? 11. Yang 2 sudah wafat saat Rasulullah SAW masih hidup. Sinten? Khadijah dan Zainab. Bukan Zainab binti Jahsy, Zainab yang lain. Yang 9 itu tatkala Rasulullah wafat, mereka adalah istri-istrinya Rasulullah SAW. Berarti 9 tambah 2 11. Ini 11. Lalu beliau menutup hadisnya dengan mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap ajaranku, termasuk diantaranya adalah rumah tangga, maka dia itu bukan termasuk
golonganku. Dia itu yani bukan termasuk yani golonganku. Makanya pernikahan itu sesuatu yang disyariatkan dalam agama kita, yani yang mulia, dengan tujuan yang benar. Yang disyariatkan itu adalah nikah demi tercapainya tujuan yang kita bahas di depan tadi. Tujuan dunia, munculnya sakinah, mawaddah, warahmah, dan tujuan apa? Akhirat. Karena manfaat dari pernikahan itu amat sangat mulia. Singkat aja. Pertama, munculnya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, menghadang syahwat manusia yang nggak bisa terkendalikan. Karena manusia tercipta senang laki-laki, senang perempuan. Yang senang perempuan. Yang ketiga, apa? Lahirnya generasi ke depan, generasi anak-anak yang siap untuk meneruskan perjuangan agama yang mulia. Ini yang mulia ini, lahirnya generasi masa yang akan datang. Yang berikutnya adalah meluaskan ibadah dan meluaskan ibadah yang langgeng. Gitu. Yang kelima adalah melebarkan keluarga. Keluarga itu kan ada dari 3 jalur. Jalur yang pertama nasab, jalur yang kedua persusuan, jalur yang ketiga besanan. Jadi asalnya gak keluarga, besanan jadi ke keluarga dan mengembangkan rumah tangga, mengembangkan keluarga. Semakin banyak keluarga, semakin banyak silaturahim, semakin banyak berbuat baik, maka semakin banyak pahala yang didapatkan. Berbagai macam faedah yang didapatkan dalam seorang itu menjalani kehidupan rumah tangganya. Yang terakhir dalam hadis ini adalah apabila orang itu nggak mampu nikah, gitu ya. Orang nggak mampu nikah itu, orang belum mampu menikah itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang itu nggak mampu nikah karena memang orang itu belum nikah karena memang belum butuh nikah. Belum butuh nikah, bukan berarti gak butuh nikah loh ya. Belum butuh nikah. Gambarane umure 15 tahun, ngono kan ya belum butuh nikah to. Arep nikah aja seneni karo wong tuane malahan. Ini. Atau mungkin dia itu masih sibuk belajar, masih kuliah, masih mondok, masih apa gitu, sehingga fokus dulu lah, nanti lulus baru nikah gitu ya. Pokoknya dia itu masih nggak khawatir kalau nggak nikah itu nggak terjerumus dalam dalam perbuatan dosa, dan secara umum aktivitas dia mengalahkan syahwatnya. Kalau yang semacam itu aman lah, aman, insya Allah nggak ada masalah. Tapi yang beliau inginkan dalam hadis ini adalah orang yang belum mampu nikah tapi syahwatnya kok pengen untuk nikah. Lihat apapun itu yang digambarkan itu pernikahan. Lihat ada akhwat jalan itu gemeter. Lihat ono jilbab digantung di jemuran ngono kuwi gemeter. Wis macam-macam lah ngono ya. Lihat kucing wedok ngono kuwi ya apa. Jadi wis kok pengen untuk menikah tapi qadar Allah belum mampu, maka lakukan penahan. Lakukan penahan, dan penahannya salah satu di antara penahannya itu adalah fa'alaihi bis-shaum, maka hendaknya dia itu berpuasa. Nek wong itu wis lemes, lapar itu kan gak mikir nikah toh. Lemes, tapi engko bar maghrib aja mangan akeh-akeh. Maghrib ya mangan biasa. Nah, maghrib ya mangan serba apa gitu. Atau pakai teori ini teori syar'i. Adapun teori-teori yang lainnya monggo konsultasi dengan dokter. Bagaimana caranya, asupan apa yang itu bisa meredam syahwat apabila dia itu belum mampu untuk menikah tapi syahwatnya sudah muncak, agar terhindar dari mara bahaya. Asupan apa, Pak? Asupan apa sing untuk meredam ngono ku napa? Wonten sing ngerti? Aku gak ngerti aku. Jadi para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa faedah dari hadis yang berbarokah ini, insyaallah Subhanahu wa taala. Ini kita pelajari, jadi ana ulangi insyaallah Subhanahu wa taala untuk pertemuan-pertemuan berikutnya yang kita baca adalah urutan dari kitab Al-Arba'un Al-Usariyah. Jadi 40 hadis seputar kehidupan rumah tangga insyaallah Subhanahu wa taala.
Taib insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Jadi semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.